teman-teman, perkenalkan nama saya Lena Ernayanti dari Prodi PG PAUD NIM saya 1903 08095 kelas A3. Baik, di sini saya akan mengenalkan kepada teman-teman semua tentang benda-benda budaya yang ada di suku Dayak Tamambalo Apalin itu sendiri. Yaitu yang pertama cabang bahasa daerah, sedangkan bahasa Indonesianya itu perisai. Cabang ini digunakan untuk melindungi diri pada masa peperangan dari serangan musuh. Selain sebagai penangkas dari serangan musuh, cabang juga bisa digunakan untuk sebuah tarian, misalnya menyambut tamu agung, dan bisa juga digunakan pada saat pernikahan adat suku Dayak Tamambalo Apalin. Yang kedua, badil atau meriam. Biasanya alat ini digunakan untuk alat peperangan ketika musuh menyerang. Biasanya menyerang di rumah-rumah betang. Benda ini biasanya dipasang di dekat tangga naik ke rumah betang. Yang selanjutnya itu ada tawak, garantung, dan babondi. Ketiga benda ini fotonya saya samakan jadi satu. Bahasa Indonesia itu sering disebut sebagai gong. Benda ini adalah alat musik tradisional Dayak Tamambalo Apalin yang didatangkan dari luar kemudian dibeli oleh masyarakat sekitar. Kegunaannya bisa dipakai masyarakat untuk menyambut tamu, dipakai oleh masyarakat sekitar saat pernikahan suku Dayak Tamambalo Apalin itu sendiri. Kemudian digunakan juga saat ada orang yang meninggal dunia. Yang selanjutnya kangkuang. Kangkuang ini adalah alat musik tradisional juga suku Dayak Tamambalo Apalin. Digunakan untuk menyambut tamu yang datang ke rumah betang, serta digunakan pada acara secara besar seperti gawai, pernikahan suku Dayak. Selanjutnya tumbak. Alat ini juga adalah alat musik tradisional suku Dayak Tamambalo Apalin. Dipakai saat menyambut tamu, acara pernikahan, dan gawai. Selanjutnya galentang atau biasa disebut gamelan bahasa Indonesianya. Alat musik tradisional suku Dayak Tamambalo Apalin dipakai juga sama halnya seperti alat musik lain untuk menyambut tamu saat acara gawai. Kemudian gendang. Gendang adalah alat musik tradisional suku Dayak Tamambalo Apalin. Dipakai untuk menyambut tamu dan acara pernikahan adat, gawai, atau acara kecil yang menyangkut tentang kebudayaan. Gendang ini terbuat dari kayu, kemudian kulitnya itu dari binatang. Yang 10 itu saraung, yang bahasa Indonesianya adalah tanggoy. Tanggoy biasanya dipakai saat pergi ke ladang atau pas mau mandi ke sungai. Kemudian digunakan juga untuk upacara memandikan bayi ke sungai. Selanjutnya yang 11, lalata atau bahasa Indonesianya tudung saji. Kegunaannya untuk menutup makanan saat ada acara gawai, dan pernikahan suku Dayak Tamambalo Apalin. Nah, bahan pembuatannya ini terbuat dari bambu. 12 itu par. Par atau bisa kita sebut sebagai meja makan. Digunakan untuk menyimpan makanan saat ada acara gawai, kemudian pernikahan adat. Ya, meja makannya cuman bentuknya kecil. 13 itu pamansai atau penangkap ikan. Pamansai digunakan oleh masyarakat suku Dayak Tamambalo Apalin untuk mencari ikan di sungai pada saat musim kemarau. Terus pembuatannya itu terbuat dari rotan. Selanjutnya yang ke-14 yaitu sabit. Sabit digunakan untuk mengambil kayu bakar di hutan dan juga membawa barang ke hutan atau ke ladang.
Bahannya terbuat dari rotan atau bata. 15. Tapan. Tapan ini atau biasa disebut di bahasa Indonesia penampi. Tapan digunakan untuk membuang kotoran padi atau membersihkan padi. Kemudian ada yang ke-16 itu jagan. Jagan juga sama kegunaannya seperti tapan, yaitu untuk membersihkan padi, lebih tepatnya membuang tangkai padi yang akan kita jemur. 17 yaitu palauan. Palauan digunakan oleh masyarakat suku Dayak Taman Balu Apalin untuk menyimpan padi yang akan ditabur pada saat musim menugal di ladang. Musim menugal ya. Kemudian bobok. Bobok ini digunakan untuk menyimpan padi atau jagung atau barang-barang lain. Bahannya terbuat dari rotan dan tahan lama. 19. Kataman. Kataman digunakan pada saat panen padi. Untuk menyimpan padi, bisa juga untuk membawa barang ke ladang atau ke hutan. Oke, yang selanjutnya yang ke-20 yaitu bakam atau sering disebut bahasa Indonesianya tempayan. Di sini suku Dayak Taman Balu Apalin biasanya menggunakan tempayan untuk menyimpan beras atau minuman khas orang Dayak, yaitu papa. Nah, papa ini terbuat dari tebu, jadi biasanya jika masyarakat sudah selesai membuat minuman papa tersebut, biasanya mereka menyimpan di tempayan. Oke, baik. Sekian benda-benda budaya atau yang ada di kebudayaan suku Dayak Taman Balu Apalin yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam sehat.